Masa-masa puasa ini emang Samsung banyak banget ngeluarin handphone. Yang belum lama kita bahas itu ada Samsung Galaxy M23 5G. Dan sekarang yang mau gue bahas adalah Samsung Galaxy M33 5G. Samsung Galaxy M33 5G ini hadir dengan SoC yang sama seperti A33 dan A53. Ya, tentu saja Exynos 1280 dengan harga yang lebih murah daripada kedua produk yang gue sebutin sebelumnya. Samsung Galaxy M33 ini punya dimensi yang kurang lebih mirip dengan Galaxy M23. Panjangnya 165,4 mm dengan lebar 76,9 mm dan juga ketebalannya yang lumayan tipis, ada di angka 8,4 mm. Desain yang diusung juga mirip, tanpa flat edge, alias pinggirannya ini masih curve tradisional dengan sensor sidik jari di tombol power bersebelahan dengan volume rocker. Di sisi seberangnya ada SIM tray triple card slot dan di bagian bawah ada jack audio, mikrofon, port USB Type-C dan juga satu buah speaker. Di frame atas sayangnya hanya ada noise cancelling microphone aja, belum ada speaker kedua. Desain back covernya juga mirip sama Samsung Galaxy M32 yang diluncurin tahun lalu, tapi ini kayak ada DNA dari S22 series atau A series atau M series yang lain-lainnya. Finishingnya matte, tapi dia lumayan rentan sama sidik jari. Meskipun nggak separah kayak kalau finishingnya itu glossy. Jadi gue menyarankan buat kalian yang nggak pengen handphonenya kelihatan dekil atau kotor, kalian selalu gunakan case. Sayangnya, case not included dalam paket penjualannya. Di dalam paket penjualannya hanya tersedia handphonenya, beberapa kitab-kitab petunjuk, SIM tray ejector, dan juga sebuah kabel USB Type-C to USB Type-A aja. Iya, nggak ada chargernya. Ngomong-ngomong soal charger, kalian juga bisa cari kepala charger yang punya kapasitas daya 25 watt. Karena Samsung Galaxy M33 5G ini udah dukung fast charging 25 watt. Tapi nggak usah khawatir, karena baterainya juga udah 5000 mAh. Sepengalaman penggunaan gue selama kurang lebih 1 minggu ini, 1 hari penuh bisa banget dijabanin sama si Samsung M33 5G ini. Tapi itu pemakaian gue ya, alias gue jarang main game di dalam handphone ini, hanya untuk scroll-scroll media sosial aja dan juga untuk ngambil foto, sampel foto dan juga sampel video, dan juga tidak menggunakan paket data, melainkan connect selalu ke WiFi karena most of the times gue ada di rumah. Untuk bagian depannya, ini ada layar TFT PLS 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate adaptif 120Hz yang dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Kalian yang tertarik sama Galaxy M33 bisa tenang, karena gue bisa jamin meskipun titlenya TFT PLS, tapi ini menurut gue adalah layar yang IPS level lah. Kalian gak usah khawatir layarnya itu bakal wash out atau nggak enak dilihat, nggak sama sekali, karena look at this screen. Wow, kalau ada yang bilang layar ini jelek, mata kalian perlu dibawa ke dokter. Sayangnya untuk urusan bezel di bagian atas, kanan, kiri, dan juga bagian bawahnya, meskipun agak seimbang gitu ya, nggak tebal di salah satu sisi, masih tergolong agak tebal lah. Samsung could do better on this side kalau menurut gue. Sementara untuk bagian atas layarnya, ini ada kamera depan 8 megapiksel dengan desain Infinity V. Hasil kamera depannya cukup oke dengan saturasi yang pas khas Samsung. Nggak kayak kebanyakan Android yang biasanya lebih ngangkat saturasi biar warnanya itu kelihatan oke kalau dilihat di mata telanjang. Samsung Galaxy M33 ini punya warna yang lebih natural, tapi kalau misalnya di side by side sama Android lain bisa jadi kelihatannya lebih dull. Untuk hasil potretnya menurut gue lumayan rapi, separasi antara foreground dengan background dengan bocor halus yang masih kadang-kadang muncul lah. So, ini adalah hasil video untuk kamera depan dari Galaxy M33 5G. Ini malam hari, gue nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana. Tapi yang kelihatan di viewfinder sih oke, meskipun ada noise di sana sini dengan stabilisasi yang kayaknya cukup oke. Cuma ya kayak beginilah hasilnya, kira-kira dinilai sendirilah. Overall kamera depannya ini lumayan cakep, tapi yang perlu jadi catatan adalah kalian usahakan mengambil gambar, foto maupun video di
suasana yang cahayanya cukup. Kalau nggak, noise-nya akan lumayan rame. Sementara untuk kamera belakangnya, Samsung Galaxy M33 5G ini udah mengusung 50 megapiksel wide angle camera, 5 megapiksel ultra wide camera, 2 megapiksel bokeh camera, dan juga 2 megapiksel macro camera. Untuk hasil kameranya, menurut gua kayak kamera depannya tadi, tuning warna dari Galaxy M33 5G ini nggak secerah Samsung biasanya, agak lebih less saturated, tapi juga kesannya masih natural. Meskipun untuk beberapa orang yang lebih suka warna yang saturated, ini akan berasa agak dull, agak terlalu lempeng, terlalu flat. Perbedaan hasil kamera utama dan ultra wide juga berasa banget, mungkin karena resolusinya yang jauh berbeda antara 50 megapiksel dan 5 megapiksel. Mundur, jalannya mundur. Buat kalian yang suka ngambil gambar tapi punya kontrol penuh, juga tersedia mode Pro untuk ubah banyak hal kayak white balance, saturasi, dan juga bukaan lensa. Kalau gue pribadi, gue percayakan aja langsung sama mode auto kamera dari si Samsung, karena buat apa susah-susah ngatur-ngatur gitu ya. Kan pengennya langsung ngambil foto gitu ya. Buat yang pengen eksperimen sama mode fun seperti di Samsung A series, di sini juga ada, jangan khawatir. Tapi kalian butuh koneksi internet untuk dapetin filter-filter yang menarik. Filternya ada banyak banget ngomong-ngomong. Untuk urusan sistem operasinya, Samsung Galaxy M33 ini hadir dengan One UI 4.1 berbasis Android 12. Sementara untuk performanya, menurut gue bisa dibanggakan lah. Untuk harga 3 jutaan sampai 4 juta bawah, Samsung Galaxy M33 ini hadir dengan performa yang cukup mumpuni. Benchmark sintetis dengan Antutu 9 yang gue cobain itu ada di angka 410 ribuan. Tapi ada juga beberapa temen reviewer yang nyobain dan dapat angka 440 ribuan. Tapi benchmark sintetis itu menurut gue nggak ngaruh-ngaruh banget. Yang paling penting itu adalah pengalaman penggunaan sehari-harinya itu kayak gimana. Exynos 1280 di dalam handphone ini dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB, terserah kalian mau pilih yang mana. Ini menurut gue adalah sebuah sweet spot, apalagi harganya di angka 3 jutaan sampai 4 jutaan bawah aja. Performa harian lancar, dipakai swipe-swipe di layarnya yang 120Hz pun lancar. Meskipun 120Hz-nya ini adaptif, nggak terus-terusan pantang di 120Hz. Kalau kalian ngerasa RAM 6GB atau RAM 8GB-nya itu kurang, kalian bisa aja aktifin fitur RAM Plus. Fitur RAM Plus ini mengkonversi storage menjadi RAM tambahan. Untuk varian yang 6GB kalian bisa nambahin RAM sampai dengan 6GB lagi. Sementara untuk varian yang 8GB kalian bisa tambahin RAM sampai dengan 8GB lagi. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak penting-penting banget RAM Plus ini, karena 6GB dan 8GB itu udah lebih dari cukup buat gue. Untuk main Mobile Legends, sayangnya settingan Ultra belum kebuka, jadinya masih ada di settingan High. Tapi, secara pengalaman, 60 FPS ini bisa dijalankan dengan sangat bagus di Mobile Legends dan juga lumayan stabil, tanpa adanya cegukan yang berarti. Untuk PUBG Mobile, settingan paling tinggi itu terbuka di HD High, sementara untuk Smooth juga entah kenapa masih High. Padahal, kalau dugaan gua, harusnya PUBG Mobile itu bisa di Smooth Ultra. Sayangnya, mau di Smooth, Balance, dan High, semua frame rate-nya hanya bisa dibuka di High aja. Performance-wise, oke, dengan gyroscope yang juga luar biasa bagus. Gua sih berharap Samsung memberikan update ke Samsung Galaxy M33 5G ini dan meng-unlock potensi dari Exynos 1280-nya secara lebih besar lagi. Karena sebenarnya peningkatan antara M32 tahun lalu dengan M33 yang hadir saat ini itu lumayan signifikan. Ada 61% peningkatan di area CPU dan 150% di area GPU dibandingkan dengan Galaxy M32 yang tahun lalu itu pakai Helio G80. Jadi ya kita sambil berharap aja lah, mudah-mudahan digelontorkan update yang lumayan besar sehingga handphone ini performanya terutama buat main game itu jadi lebih besar juga. Fingers crossed, nggak ada yang tahu Samsung bakal ngeluarin update atau enggak, tapi so far buat pengalaman penggunaan harian aja
ini oke. Tapi untuk gaming lebih lanjutnya, gue insya Allah akan buat video gaming testnya, tapi nggak sekarang. Abis ini gue mau liburan lebaran dulu. Untuk konektivitasnya, seperti namanya, Samsung Galaxy M33 5G ini juga sudah mendukung koneksi 5G. Buat kalian yang butuh NFC, juga NFC hadir di dalam handphone ini. Jadi nggak usah khawatir, NFC-nya ada. Paling satu komplain gua itu ada di bagian speaker. Speakernya ada dan suaranya nyaring. Hanya saja, speakernya ini kayak kurang oke tuningnya. Kebanyakan di treble dan juga di mid. Sementara gua nggak ngerasain ada bass yang punchy gitu di dalam speaker ini. Overall, Samsung Galaxy M33 ini menurut gue adalah sebuah handphone yang menarik. Ini sebuah opsi yang menurut gue sweet spot dari Samsung di harga 3-4 juta. Tapi kita dapat Samsung Exynos 1280 dengan RAM 6-8 GB yang lumayan gede dengan kamera yang menurut gue oke punya. Samsung Galaxy M33 ini layak banget buat kalian lirik. Oh iya, dia juga punya NFC buat kalian yang butuh sama NFC. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kayaknya tahun 2021, tahun 2022 itu Samsung tobat, tadinya jualnya mahal-mahal, sekarang lumayan oke, ya bisa gue bilang begitu. Karena sekarang Samsung Galaxy M series dan A series itu cakep banget.